Tajam kuat dan tak terkalahkan sebelum usia 20 tahun. Bertanding dengan para pahlawan Heshuo. Dengan ilmu bela diri senior Dugu. Ada pedang seperti ini. Sungguh. Para pahlawan tak berdaya dengan pedang panjang mereka yang sia-sia. Sayangnya saya tidak sempat melihatnya. Saya tidak seberuntung Anda. Pedang lembut Ziwei. Digunakan sebelum usia 30 tahun. Sial karena tidak sengaja melukai orang yang benar. Dibuang di lembah. Pedang ini pasti langka di dunia. Senior Dugu menyalahkan dirinya sendiri. Membuangnya seperti sepasang sepatu longgar dan tidak melekat pada benda. Seorang pria sejati berkarakter. Pedang berat tanpa tepi. Keahlian besar tidak baik. Sebelum 40 tahun. Biarkan itu merajalela. Pedang berat tanpa tepi. Setelah usia 40 jangan melekat pada benda material. Rumput kayu bambu dan batu semuanya bisa digunakan sebagai pedang. Sejak itu disempurnakan. Secara bertahap mendekati keadaan di mana tidak ada pedang lebih baik daripada dengan pedang. Tidak ada pedang lebih baik daripada pedang. Apa artinya? Apakah itu tingkat tertinggi dari latihan bela diri? Apakah benar bahwa tidak ada pedang lebih baik daripada pedang? Lucu bahwa saya yang kuo begitu sombong. Saya baru tahu hari ini. Ada gunung di balik gunung dan ada surga di balik surga. Keahlian senior. Luar biasa. Saudara Elang. Apakah Anda ingin mencoba ilmu bela diri saya? Tidak ada yang dilakukan. Saya akan bermain dengan Anda. Anda ingin saya mengambil pedang berat? Saudara Elang. Kemana Anda membawa saya? Saudara Diao, kemana Anda pergi?
Saudara Elang, apakah Anda ingin saya turun? Airnya begitu cepat. Saya takut tidak bisa berdiri. Saudara Elang, apakah Anda ingin saya melompat dari sini? Saudara Elang, apakah kamu ingin aku seperti senior Dugu? Apakah kamu sedang berlatih pedang di air ini, tapi kemampuanku masih dangkal? Aku tidak bisa dibandingkan dengan senior Dugu. Kak Elang, aku akan turun sendiri. Kak Elang, terima kasih atas kerja kerasmu Kak Diao. Kak Elang, apakah kamu mencoba membunuhku? Maaf Kak Diao. Kak Elang, latihan pedang di air ini sangat efektif. Jangan khawatir aku juga akan malas. Kak Elang, di dunia ini, kecuali bibiku dan ayah tiriku, kamu adalah satu-satunya yang memperlakukan aku dengan baik. Tapi sekarang, ayah tiriku sudah meninggal. Bibiku juga hilang. Tunggu sampai aku selesai. Aku harus menemukan bibiku kembali. Kak Elang kembalilah. Kak Elang, luka saudaraku sudah sembuh. Dan kekuatannya meningkat pesat. Dibandingkan sebelum lengannya patah, benar-benar terlahir kembali. Kebaikan Kak Elang sangat dalam. Seharusnya aku bersama Kak Elang di malam hari. Akhir hidup. Tapi bibiku mungkin masih di Xiangyang. Aku sangat khawatir. Dan lengan ini dipotong oleh Kuofu. Aku akan menuntut keadilan padanya. Pedang berat senior Dugu.
Tolong pinjamkan, Kak. Setelah lenganku dipotong, aku menemukan bibiku. Kami datang bersama untuk hidup mengasingkan diri. Bersama Kak Elang. Kak Diao, tunggu aku kembali. Kak Elang. Tunggu sampai aku kembali. Aku kehilangan lengan kananku di sini. Aku akan mengambilnya kembali di sini. Kak Jing, kamu bilang Yang Kuo dan Xiao Long Enu. Apakah kamu akan memegang siang kami untuk menukar penawarnya? Tidak. Kurasa mereka bukan tipe orang seperti itu. Aku tidak tahu. Apakah siang kita masih hidup? Guo'er, dia telah menyelamatkan kita berkali-kali, kebaikannya sebesar gunung. Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawa Siang Er untuk menyelamatkan Guo'er, aku juga rela. Kamu rela, aku tidak rela. Sebuah pasangan kembar yang baik. Seperti itu kita terpisah. Kakak Jing, pergi dan cari siang kita ya. Rong Er, kamu selalu sangat bijaksana. Mengapa ketika menyangkut urusan anak-anak, kamu sangat cerewet? Situasi militer sangat mendesak. Bagaimana aku bisa melakukan ini untuk anak-anakku? Mengapa tidak tinggalkan saja kota Xiangyang? Kamu tidak perlu pergi. Baiklah, aku akan mencarinya sendiri. Rong Er, kamu tidak bisa pergi. Bagaimana kamu bisa pergi ketika tubuhmu belum pulih? Selama aku bisa menemukan Siang Er, tidak masalah jika aku kehilangan nyawaku. Bahkan jika Rong Er menemukan Siang Er kembali, perlakukan dia seperti kamu memperlakukan Fu Er, manjakan dia sampai tak terkendali. Sepertinya kita sebaiknya tidak memiliki anak perempuan seperti ini. Ya. Fu Er memotong lengan Kuo Er. Tapi dia tahu dia salah. Mungkinkah? Apakah kamu juga akan memotong lengan Fu Er? Fu Er sudah kembali. Kok Jing. Di mana Fu Er? Kamu tidak bisa pergi Fu padanya. Er, Aku sudah kehilangan seorang anak Fu perempuan. Er, Aku tidak bisa kehilangan lagi. Apakah kamu dengar? biarkan aku pergi. Fu Er, Ayah, kamu kemana saja selama ini? aku menyakiti kakak Yang. Aku takut kamu akan menyalahkanku. Jadi kamu pergi keluar dan bersembunyi selama beberapa hari. Benarkah? Kamu mau kembali setelah aku tenang? Ya atau tidak? Ayah? Ayah? Ayah, apakah kamu masih marah padaku? Aku sama sekali tidak marah padamu.
Aku hanya sedih untukmu. Aku? Kakek Guer dan kakekmu adalah saudara dengan marga yang berbeda. Ayahnya dan ayahmu adalah saudara seperjuangan. Aku pikir kamu tahu ini. Guer biasanya melakukan hal-hal dengan cara yang agak semaunya. Tapi dia memiliki hati yang ksatria. Tidak hanya dia menyelamatkan nyawa orang tuamu berkali-kali. Dan menyelamatkan nyawamu. Kamu pasti tahu ini. Dia masih muda tapi memiliki ambisi besar. Untuk negara dan rakyat. Membuat banyak pencapaian. Kamu tidak akan tahu ini kan? Hanya ada satu hal yang belum kamu ketahui. Ayah Guer yang Kang. Kesalahan masa lalu. Kesalahan besar. Aku adalah saudara seperjuangannya. Aku tidak membujuknya untuk berubah. Alhasil, dia meninggal tragis di kuil Wang Tieqiang di Jiaxing. Meskipun dia tidak mati di tangan ibumu. Tapi itu karena kematian ibumu. Keluarga Kuo kami berhutang banyak kepada keluarga Yang. Apa yang aku tahu? Aku ingin menjodohkanmu dengan putraku. Untuk menebus rasa bersalahku kepada keluarga yang selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyangka. Begitu berani kamu. Ayah, tahukah kamu? Yang Kuo mengambil adik perempuanku yang baru lahir. Dia juga mengatakan banyak hal aneh. Untuk menghinaku. Bahkan jika keluarga Yang dan keluarga kami ada banyak hubungan. Apakah aku hanya akan ditindas olehnya dan tidak bisa melawan? Ayah. Kamu memotong lengannya. Bagaimana kamu bisa bilang dia menindasmu? Kalau dia menindasmu, kamu punya 9 kepala dan 10 lengan. Dia juga akan memotongnya menjadi potongan-potongan. Bagaimana dengan pedangnya? Fuer. Hidup di dunia. Lakukan hal-hal dan jadilah orang dengan hati nurani yang bersih. Ayah biasanya menuntut ketat darimu. Tapi cintaku padamu tidak kurang dari cinta ibumu padamu. Putriku tahu. Hidupku terbuka. Tidak pernah mentolerir perilaku sembrono. Aku tidak akan melindungi putriku. Ayah? Kamu memotong satu lengan. Aku akan memotong salah satu lenganmu hari ini. Berikan tanganmu. Fuer pergi. Rong apa yang kamu lakukan? Fuer pergi ke Pulau Peach Blossom untuk meminta belas kasihan dari Onuchke. Ibu. Fuer berhenti di situ. Fuer cepat, kuda merah kecil ada di depan pintu. Oke, aku pergi. Rong jika kamu tidak berhenti aku akan melawan. Baiklah, jika kamu ingin memukul seseorang, pukul anak ini dulu. Kakak Jing, kamu berbaring di sini sebentar. Tunggu sampai aku mengantar Fuer keluar kota. Aku akan kembali dan meminta maaf padamu. Aku adalah putri Tuan Kuo dan aku akan meninggalkan kota sekarang. Buka pintu gerbang untukku. Membuka kota di malam hari tanpa tanda adalah kejahatan besar. Maafkan aku, Nona. Karena kamu tahu siapa aku. Juga bertanya apa yang ingin aku buat limpah. Jika kamu tidak membuka pintu gerbang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku benar-benar tidak bisa membukanya. Fuer. Nyonya Kuo. Ibu. Nyonya Kuo. Token ada di sini, tolong buka gerbang.
Jika Nyonya Kuo membutuhkannya, silakan naik kudaku. Oke, terima kasih banyak. Fuer, ayo pergi. Baik. Fuer, mari kita istirahat di sini. Non tolong makan sesuatu. Toko Nyonya punya roti kukus yang baru matang. Mau coba sedikit? Baik. Tolong Nyonya. Baiklah. Fuer, ayo masuk dan makan sesuatu sebelum kita pergi. Bu, aku tidak bisa makan. Pelayan datang untuk menuntun kuda. Fuer, tolong makan sesuatu. Aku tidak bisa makan. Aku tahu kamu merasa tidak enak, tapi kamu masih harus bergegas. Fuer, kenakan baju zirah lembut. Kamu harus memakainya saat tiba di penginapan malam ini. Pertama kali kamu bepergian sendiri. Hati-hati di jalan. Jangan keras kepala. Fuer, jangan benci ayahmu. Dia sudah jujur sepanjang hidupnya dan dia melakukan ini untuk kebaikanmu. Kamu pergi ke Pulau Persik kali ini. Kita harus menemukan Kasim ke. Sekarang hanya dia yang bisa meyakinkan ayahmu. Aku mengerti. Aku akan membelikanmu sesuatu untuk dimakan di jalan. Buah segar. Ayo beli buah-buah segar. Nyonya tolong beli buah. Lihat betapa segarnya. Berapa harga apel ini? 2 koun per pon. Bos, timbang. Timbang 20 kodi beras dan 1 kg garam antak. Masukkan ke dalam tas ini. Baik, tolong tunggu sebentar. Anak baik. Berhenti menangis. Kamu lapar lagi? Nanti aku akan mencari susu untukmu. Ini tolong ambil. Lucunya. Dawes tolong ambil. Terima kasih banyak. Taois biarawati jalan perlahan. Nyonya. Tolong tunggu. Ini pasti Taois Li Dewi Ular Merah. Apakah Anda Nyonya Kuo? Nyonya Kuo adalah pemimpin geng terbesar di dunia. Mantan pemimpin geng Kiao. Pemimpin dunia bela diri. Kita bertemu hari ini. Sungguh menghibur hidup. Anak yang ada di pelukan Master Li. Sangat lucu memang. Anak siapa ini? Sayang untuk dikatakan. Nyonya Kuo, tolong jangan menertawakan saya. Tidak berani. Ini juga kemalangan sekte makam kuno saya. Anak ini adalah anak haram adik perempuan saya Long. Nona Long terlihat berbudi luhur dan bermartabat. Jadi ada hal seperti ini. Sungguh tak terduga. Saya tidak tahu siapa ayah anak ini. Membicarakan ayah anak ini bahkan lebih membuat marah.
Ini adalah murid adik perempuan saya yang Kuo. Nona Long benar-benar keterlaluan. Taois Li. Anak ini sangat lucu. Bisakah saya memeluknya? Lihat. Wajah kecilnya sangat mirip dengan apel ini. Nyonya Kuo sangat antusias. Anda ingin membantu Yang Kuo mendapatkan anaknya kembali. Saya hanya berpikir anak ini sangat lucu. Saya ingin mengambil dan memeluknya. Saya tidak menyangka Master Li begitu menjaga jarak. Pasangan Kuo terkenal di dunia. Adik perempuan saya selalu mengagumi. Saya senang melihat Anda menunjukkan kalian hari ini. Sungguh sesuai dengan reputasinya. Hanya saja adik perempuan saya memiliki hal penting untuk dilakukan sekarang. Selamat tinggal. Tunggu sebentar. Nyonya Kuo, jika Anda ingin menguji kungfu adik perempuan saya, mengapa harus sampai ke titik ini? Jika salah satu dari kita gagal, bukankah itu akan menyakiti anak yang lucu ini? Untuk anak ini, saya sudah memberikan Anda belasan gerakan. Jika Anda tidak melepaskannya, saya tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Nyonya Kuo, Anda adalah pahlawan yang sia-sia. Ini adalah hal kejam untuk dilakukan pada bayi kecil ini. Bukankah itu hina? Karena Taois Li mengatakan bahwa asal-usul anak ini tidak diketahui. Apa yang tersisa di dunia ini? Nyonya Kuo, apa yang diperlukan pahlawan wanita hari ini? Di dunia bela diri hanya Master Li dan adik perempuan yang disebut. Hari ini kita bertemu secara kebetulan. Mengapa kita tidak bisa berada di peringkat yang sama? Nyonya Kuo bersedia mengajar. Ini tepat yang aku inginkan. Aku tidak bisa menang jika kamu menggendong bayi. Mengapa kamu tidak melepaskan anak itu? Mari kita tunjukkan keterampilan kungfu asli kita untuk bersenang-senang. Nyonya Kuo, tolong buat beberapa gerakan. Kamu peduli pada anak-anakmu. Tidak bisa berkonsentrasi saat melakukan sesuatu. Bahkan jika aku menang itu tidak berarti apa-apa bagimu. Mengapa kamu tidak menangani dia dulu? Kita bisa bertarung dengan baik. Bayi kecil ini tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu begitu kejam untuk mengambil nyawanya? Bagaimana kau ini? Aku memotong beberapa tanaman berduri untuk mengelilinginya. Jadi binatang buas tidak bisa mencapainya. Kita bisa bertarung dengan baik sekarang. Tuan anggurmu sudah di sini. Non, kamu tidak bisa pergi. Mengapa aku tidak bisa pergi? Aku ingin pergi. Kamu tidak bisa mengendalikanku. Tidak. Kamu belum membayar. Berikan.
Apa itu cukup? Cukup sudah cukup. Taois Li, apakah kamu sudah melihat tanda tangan ayahku? Pemilik Pulau Peach Blossom memiliki banyak murid. 5 lawan 1 bahan tertawaan. Apakah kamu yang mengatakan itu? Aku benar-benar bingung. Kamu sudah menggangguku. Hanya untuk 16 kata ini. Apakah ada? Ada 5 dari mereka melawanku sendiri. Itu benar. Mengapa kamu bicara begitu banyak sekarang? Masalahnya belum selesai. Taois itu memiliki pengetahuan bela diri yang hebat. Jika aku tidak mengganggumu selama ini, aku takut kamu tidak akan memberiku anak itu. Apa yang kamu katakan? Apa yang sedang dilakukan Nyonya Kuo? Kamu menghina reputasi Pulau Bunga Persik. Aku akan membiarkanmu melihatnya hari ini. Formasi 9 istana dan 8 diagram Pulau Bunga Persik. Ambil saja. Teknik tongkat Nyonya Kuo memang sangat indah. Adik perempuanku tidak sebaik aku. Ada satu hal yang tidak aku mengerti. Tapi aku ingin bertanya. Jangan berani. Teknik tongkat bambu ini adalah keterampilan unik yang ditulis oleh Dewa Sembilan Jari. Jika seni bela diri Pulau Bunga Persik begitu hebat, mengapa Nyonya Kuo tidak mempelajari keterampilan keluarga unik dari master saat ini, tapi meminta orang lain untuk melakukannya? Karena kamu tahu bahwa teknik tongkat ini ditulis oleh Dewa Sembilan Jari, maka kamu pasti tahu nama dari teknik tongkat ini, bukan? Pukul anjing dengan tongkat. Segala sesuatu harus berjalan sesuai keinginan, tidak ada cara lain. Nyonya Kuo, kamu tidak akan menghalangi jarum perakku. Gunakan tongkat pemukul anjing. Apakah kamu memiliki jarum perak? Apakah aku tidak memiliki senjata tersembunyi? Jarum perak Taois ada di sini. Kamu curang. Taois terluka oleh jarum peraknya sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Aku dengar jarum perak ini sangat beracun. Mengapa kamu tidak mengambil penawarnya sekarang? Perlahan? Aku biasanya membunuh orang seperti orang gila. Tidak menyangka bisa hidup sampai hari ini. Aku jauh lebih rendah darimu dalam hal kecerdasan dan kekuatan. Aku bisa mati di tanganmu hari ini. Aku juga mengakuinya. Tapi aku ingin bertanya satu hal padamu. Apa yang terjadi? Jangan sakiti anak itu. Nyonya Kuo, silakan angkat tanganmu. Taois Li, ini adalah penawar untuk jarum racunmu, bukan? Tepat sekali. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian berdua. Jika aku menyelamatkanmu, kamu harus membunuh anak itu. Jika kamu bersedia mati, maka aku akan menyelamatkan anak itu. Aku? Bunuh aku? Taois Li, momen hidup dan mati. Kamu masih peduli dengan nyawa Siang Er kami. Sepertinya kamu masih punya hati nurani.
Apa yang kamu katakan? Nama gadis ini adalah Kuo Xiang. Lahir dari aku dan Kuo Jing. Anak ini baru saja lahir. Jatuh ke tangan Xiaolongnu. Aku tidak tahu mengapa pendeta itu punya kesalahpahaman seperti itu. Terima kasih kepada pendeta yang telah membesarkan aku. Huang Rong, aku bersyukur. 3 jam kemudian, titik akupunktur di tubuhmu akan terbuka secara alami. Aku pergi dulu. Siang Yang Kuo. Siang Ibu, Fuer. Ibu. Cepat katakan padaku, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Aku melihat Yang Kuo. Yang Kuo. Katakan padaku Yang Kuo memukulmu. Dia menggunakan. Dia mengibaskan lengan bajunya. Apa? Lengan baju? Master Li adalah teman bukan musuh. Mari kita bicara tentang Yang Kuo. Dia pergi sambil menggendong adiknya, pasti dia menuju ke lembah tak berperasaan. Tidak. Goer tidak akan pergi ke lembah cinta tak berbalas. Bagaimana mungkin tidak? Dia pasti menuju ke lembah cinta tak berbalas. Aku akan menukar adikku dengan penawar. Goer ingin mencari Xiaolongnu. Kurasa dia pasti pergi ke Gunung Zhongnan. Ibu dia tidak akan pernah pergi ke Gunung Zhongnan. Ibu, aku tidak mengerti. Mengapa kamu selalu membantunya? Fuer, kamu tumbuh besar bersama kakak Yang. Tidakkah kamu mengerti sifatnya? Dia selalu sombong. Tidak tahan dengan ketidakadilan sekecil apapun. Kamu memotong lengannya. Dia ingin membunuhmu tapi dia tidak tega. Tapi dia tidak mau melepaskannya. Kamu salah menuduhnya membawa adikmu pergi. Dia hanya mengambilnya untuk kamu lihat. Dia ingin kita khawatir. Tapi tidak masalah. Dia akan kembali dengan sendirinya saat dia tenang. Fuer, kamu tidak perlu pergi ke Pulau Peach Blossom sekarang. Sangat bagus, sangat bagus. Saya tidak perlu pergi. Ikutlah saya ke Gunung Zhongnan untuk mencari kakakmu Yang. Ibu, saya tidak akan pergi dan tidak akan menemuinya. Kamu harus pergi. Tidak peduli apakah dia memaafkanmu atau tidak. Kamu harus menghadapinya. Minta maaf dengan tulus. Meminta maaf? Saya tidak mau. Kenapa? Dia jelas-jelas menindas saya. Mengapa saya harus minta maaf padanya? Saya tidak akan pergi dan tidak akan minta maaf. Dia menindasmu. Kamu memotong lengannya. Jika dia ingin membunuhmu tadi untuk balas dendam, bisakah kamu masih berdiri di sini hidup-hidup? Roti kukus yang baru matang. Pelayan menyajikan anggur. Bagus. Anggurnya datang. Bos, Ini dia. Apa yang kamu inginkan, Tuan? tolong temukan seseorang untuk mengirim surat ini ke kota Xiangyang. Berikan kepada Paman Kuo Jing. Saya akan memberimu 1 ons dari 2 ons perak ini. 1 atau 2 orang mengirim surat ke Najie. Tuan Kuo yang disebutkan oleh istri saya. Apakah itu pahlawan Kuo Jing yang membela kota Xiangyang? Dia adalah pejabat saya. Saya akan mencari putri kecil saya. Saya ingin memberitahunya agar dia tidak khawatir. Pahlawan Kuo melindungi negara dan rakyat. Sungguh setia dan berani. Saya bisa melakukan sesuatu untuk Tuan Kuo dan Nyonya Kuo. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu minta. Bagaimana saya berani menerima uang dari Nyonya Kuo? Maka tolong kembalikan Nyonya Kuo. Bos, bagaimana mungkin itu? Anda sebaiknya menerimanya. Mengapa tidak? Tolong ambil kembali Nyonya Kuo. Jika kamu tahu saya menerima uang dari Nyonya Kuo, mengapa tidak menghancurkan toko saya? Tolong ambil kembali. Terima kasih, bos. Tidak perlu.
Cepat. Lekas. Kursi pertama. Lihat kakak pertama. Adik kamu tidak perlu melakukan ini. Saya benar-benar tidak layak. Kakak pertama. Saya harap kamu kembali. Mengapa? Guru dan 4 paman. Mundur dan lari penggampilan 7 bintang. Tidak ada waktu untuk mengurus urusan gereja. Sebelum mereka menutup, suruh kami mengirim seseorang untuk menemukanmu. Bertindak sebagai agen untuk urusan manajemen. Saya telah mengirim murid ke Xiangyang untuk menemukanmu. Saya tidak menyangka kamu kembali begitu cepat. Apakah kamu tidak bertemu mereka? Guru, kapan mereka akan keluar? Belum tahu. Saya takut akan membutuhkan waktu. Ayo pergi. Kakak pertama, tolong. Tidak perlu terlalu formal. Mengapa guru dan yang lain mundur begitu terburu-buru? Pada ulang tahun ke-18 Xiaolongnu, Huo Du tiba di istana Chongyang. Berkat bantuan pahlawan Kuo Jing, kami tidak menderita kerugian besar. Kemudian guru Hao Datong dan guru San Buer melihat Raja Jinlun lagi. Seni bela diri misterius dari Tantra Buddha Mongolia, dan seni pedang yang kuo dan Dewi, naga kecil yang sulit dipahami. Sangat terkejut. Saya pikir meskipun sekte Quan Shen saya adalah seni bela diri otentik di dunia, tapi ada juga beberapa hal yang tidak sebaik orang lain. Jadi guru dan paman guru mengasingkan diri untuk ini. Mereka ingin melatih seni bela diri yang unik. Utusan Mongolia tiba. Master Istana Chongyang. Kepala Sekte Quan Shen Qiu Chuji menerima perintah. Kepala Sekte Guru Qiu sedang berlatih mengasingkan diri. Xiao Dao sekarang bertanggung jawab atas urusan pengajaran. Persiapan Mongol Khan. Bukan untuk Xiao Dao. Saya tidak berani menerima. Mongol Han Yuin. Master Qiu dihormati oleh Genghis Han. Saya sekarang sudah sangat tua dan tidak tahu apakah dia masih hidup. Ini sebenarnya tidak harus diberikan kepada Master Qiu. Karena kamu yang bertanggung jawab atas urusan pengajaran. Kamu juga bisa menerima perintah ini. Saya terlalu tidak bermoral dan tidak mampu untuk menerima ini. Tidak perlu banyak bicara, terima saja perintahnya. Kehormatan yang tiba-tiba dan tidak terduga. Bagaimana kalau ini? Silakan pergi ke ruang samping untuk beristirahat sebentar. Biarkan saya membicarakan ini dengan saudara-saudara saya. Saudara senior yang terhormat. Ikuti saya ke ruang belakang untuk berdiskusi. Kamu Taoist. Dia berani. Ini adalah masalah serius, saya tidak berani membuat keputusan sendiri. Saya juga berharap mendengar pendapat dari semua saudara senior. Orang Mongol mengirim utusan khusus Huodu untuk menyampaikan pesan. Ini menunjukkan bahwa agama semakin kuat setiap hari. Bahkan Mongol Han tidak berani meremehkan kita. Mongolia tertarik untuk berteman. Saya pikir saya bisa mendapatkan perintahnya. Kalau tidak, invasi Mongol ke dataran tengah terlalu banyak. Saya tidak bisa berdamai dengan dataran tengah. Bagaimana kita bisa menerima perintahnya? Qiu Shibo. Ketika menerima dekrit Genghis Han, saya juga telah melakukan perjalanan ribuan mil ke wilayah barat. Saya ingat, Junior Brother Shen dan Senior Brother Li juga ikut dengan kami. Karena ada presiden seperti itu. Mengapa sekarang tidak bisa menerima hadiah Mongol Han? Pada saat itu Mongolia dan Dajin adalah musuh. Tidak menyerang wilayah kami maupun bersekutu dengan dinasti Song. Satu waktu satu solusi. Bagaimana kita bisa membandingkan mereka? Gunung Zhongnan sekarang berada di bawah yurisdiksi Mongolia. Chongyang Palace kami juga berada di Mongolia. Jika kamu ingin menolak, melihat bahwa Quan Shen Sek akan menghadapi bencana. Mungkin ada bencana. Saya ingin mengajarkan kepada generasi master sebelumnya untuk tidak takut pada yang kuat. Bertujuan untuk menyelamatkan orang dari bahaya. Meskipun sekte Quan Shen benar-benar dalam masalah besar. Apa yang kita takutkan?
Kalian harus tahu bahwa para pendeta tahu bisa dibunuh, tapi tidak bisa dihina. Kau saudara Li, adalah satu-satunya yang tidak takut mati. Apakah kita semua pengecut? Aku pikir sekte Quan Shen bisa mencapai ukurannya saat ini. Pendeta Agung dan 7 Master. Entah berapa banyak usaha yang telah aku curahkan untuk itu. Jika kita menanganinya dengan tidak tepat. Hancurkan sekte Quan Shen. Bagaimana aku bisa menghadap leluhurku lagi di akhirat? Ketika 5 komandan muncul. Bagaimana kita menghadapinya? Orang jin adalah musuh bebuyutan sekte kita. Bangsa Mongol menghancurkan jin. Itu hanya memberiku sedikit pelepasan kemarahan. Mengingat kegagalan tindakan mulia para leluhur dulu. Saking marahnya, ia bersembunyi di makam orang mati hidup. Jiwanya ada di surga. Jika dia tahu situasi hari ini, aku tidak tahu betapa bahagianya dia. Setelah bangsa Mongol menaklukkan dinasti Jin, jika kita berdamai dengan dinasti Song, kita tak punya apa untuk dikatakan. Tapi hari ini pasukan Mongol bergerak ke selatan, menyerang Xiangyang dengan cepat. Dinasti Song dalam bahaya. Kau dan aku sama-sama warga negara dinasti Song. Bagaimana mungkin aku bisa menerima perintah mereka? Saudara Zhen, jika kau menerimanya, penjahat besar. Dia adalah pendosa abadi agama kita. Meski leherku penuh darah, aku takkan pernah berhenti bersamamu. Adik Wang, bagaimana kau bisa begitu kasar pada guru pertama? Kami hanya berdebat. Siapa yang kasar pada pemimpin? Aku hanya mengatakan, siapa yang mematuhi perintah mereka adalah orang jahat. Kamu. Apa yang kamu katakan? Siapapun yang berbicara untuk Mongol adalah orang jahat. Berhenti memukul, berhenti, memukul, berhenti memukul. Menyingkir. Berani-beraninya kau menyebutku orang jahat jika kau menerimanya. Kau adalah penjahatnya. Jangan macam-macam. Berhenti. Baiklah. Dengarkan orang pertama yang sebenarnya. Dia bilang dia akan mematuhi perintah. Dia bilang dia tidak. Tidak akan terpengaruh. Adik Shen. Tolong nilai situasinya dengan hati-hati. Apa kebajikan dan kemampuan yang dimiliki Xiao Dao? Penjabat kepala sekolah hari ini. Ini terjadi pada hari pertama. Sekte Quan Shen didirikan oleh Chongyang Zhenren, Sima Zhenren, Liu Zhenren. Dikembangkan oleh Yu Zhenren. Sekarang Mongolia menyerang Xiangyang dari selatan. Menyerang tanah kami dan menyakiti rakyat kami. Saudara-saudari, jika Master Qiu ada di sini, apakah dia akan menerima perintah ini atau tidak? Kamu yang bertanggung jawab sekarang bukan Paman Qiu. Maafkan ketidakmampuan saya, dan karena tidak melanggar instruksi guru saya. Maksudmu kamu bersikeras, tidak akan menerima hari ini. Saya tidak akan menyesal mati, untuk melindungi reputasi agama saya. Pahlawan dunia saat ini. Kami bersatu melawan mereka. Sekte Quan Shen dikenal sebagai sekte bela diri asli. Jika Mongolia menyerah, bagaimana saya bisa menghadapi pahlawan dunia di masa depan? Kata-kata orang pertama yang sebenarnya masuk akal. Bagus. Bagus sekali. Kamu hanya berbicara untuk reputasi sendiri. Tidak peduli keselamatan kami. Konsekuensi dari langkah ini. Kamu mungkin sudah memperkirakannya kan? Master Zhan. Sekarang saatnya untuk mengambil alih. Utusan khusus Hua. Maaf. Hasil diskusi kami di antara saudara. Tidak bisa menerima perintah.
Master Shen. Kamu harus memikirkannya. Apakah kamu tahu konsekuensi dari melanggar perintah? Apapun konsekuensinya tanggung saja. Adik Shen, apakah kamu ingin menghancurkan istana Chongyang? Kamu ingin membuat puluhan ribu murid sekte Quan Sen. Apakah Marika Senyo Mati, Sekre Kijam? Bisakah kamu menanggung hasil seperti itu? Kamu. Bagus. Taois Sao masih sadar dengan keadaan saat ini. Jadi apa yang harus kita lakukan menurut pendapat Master Sao? Untuk keamanan Quan Sensei, tentu saja, kita harus menerimanya. Sao Hijing. Bagaimana kalau kita meminta Taois Master Sao untuk menerima perintah? Dia bukan kepala guru maupun kepala biksu. Bagaimana cara menerima perintah? Kepala sekolah masih di kursi pertama. Anda tidak boleh melangkahi. Apakah Taois Sao ingin menjadi kepala sekolah? Lucu sekali kalau dia menjadi kepala sekolah. Siapa yang mengambil perintah ini? Siapa kepala sekolah baru yang diperintahkan oleh Pangeran Mongolia? Silakan baca perintahnya. Quan Sensei Sao Hijing menerima perintah. Diberikan gelar Grand Master of Immortal Taoist secara khusus. Kepala Xuanmen, Wen Chui Kai Xuan. Great Master of Great Benevolence and Righteousness. Memimpin berbagai kuil Tao. Saya Sao Shi dengan hormat mengucapkan terima kasih. Agama kami didirkan atas dasar kasih dan ketelan dan kami tidak akan pernah membunuh atau menyerah kepada Mongolia. Sao Hijing mengkhianati leluhurnya dan menghancurkan klannya dan ditinggalkan oleh langit dan manusia. Siapa yang mengakui Anda sebagai kepala sekolah? Shen Hibing. Zhao Haijing. Berani-beraninya Anda menerima perintah secara pribadi dan membantai sesama murid. Saya melakukan ini demi kepentingan keseluruhan. demi pondasi sahabat Quan Sen Sek kami. Sadar Chuanjin Sek Yang Baik. Semuanya tangkap pengkhianat bernama Sao ini. Biarkan kepala biksu yang memutuskan. Terima kasih kuda merah kecil. Kembali ke Xiangyang untuk menemukan gurumu. Saya khawatir bibi saya ada di Chongyang Palace. Saya akan memeriksanya. Kamu tidur di sini dengan patuh. Jangan menangis, mengerti? Tunggu sampai saya kembali. Nak, jadilah baik. Jangan menangis, tetap di sini. Tunggu sampai saya kembali, kamu tahu. Raja Roda Emas. Anda datang tepat pada waktunya. Master Sao adalah kepala Quan Sensei. Taois kecil ini benar-benar tidak sopan dalam melakukan pembangkangan. Saya tidak tahan lagi, jadi saya menghukumnya. Master Sao tidak akan menyalahkan saya karena melangkahi batas generasi Kan. Beraninya kau. Sang master tidak bisa melakukan yang lebih baik. Hanya saja orang-orang ini mudah ditangani. Master dan pamanku. Tidak mudah untuk ditangani. Di mana kelima sesepuh sekarang? Puncak gunung belakang. Berlatih keterampilan sihir, pengumpulan 7 bintang. Jika mereka melatihmu untuk menembus, itu akan sulit. Master Sao, jangan khawatir. Kamu yang bertanggung jawab di sini. Suamiku perjala dan lahatlah. Hodu Darpa.
Ayo pergi. Zhao Zhenren. Orang-orang dari agamamu yang memberontak terhadap kaisar. Ada cukup banyak orang. Aku mengerti. Kamu adalah kepala guru. Posisi duduk agak tidak stabil. Menurut aturan agama, apa hukumannya untuk murtad? Master, murtad. Ketika kamu bunuh diri di depan patung tiga kemurnian. Baik. Shen Xibing. Apakah kamu bersedia menerima dosa murtad? Tidak puas. Aku tidak menerimanya. Baik. Oke, kamu benar-benar tidak tahu situasi saat ini. Master, meskipun aku memiliki kebajikan mencintai kehidupan, Yeba tidak bisa mentolerir. Lu Qingdu. Lakukan saja ritual untuk leluhur. Maaf saudaraku. Lu Qingdu. Demi Quan Shen. Apakah kamu masih akan membiarkan perzinahan? Bunuh. Tunggu sebentar. Orang ini. Biarkan aku yang membunuh. Gadis naga. Kamu seharusnya memulai lebih awal. Baik. Adik Shen, saatnya mengakhiri hutang romantismu. Gadis naga. Kamu akan membunuhnya. Ini juga kesempatan baik untuk memperkenalkannya pada murid Bagus. kekasihmu. Aku akan membunuhmu dulu lalu dia. Ayo, hentikan penyihir ini untukku. Raja Roda Emas. Raja Jinluan tolong aku. Apa yang ribut-ribut ini? Ternyata itu Xiao Long Nu. Bagaimana kabarmu? Raja Roda Emas, Raja Roda Emas.
Keahlian bela diri gadis kecil itu sudah sedikit meningkat. Ayo kita pergi bersama. Gadis naga. Maafkan aku. Ohibing. Bibi. Aku masih terlambat satu langkah. Tidak, kamu datang tepat waktu. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Guoer. Peluk aku. Guoer. Di mana lengan kananmu? Bibi. Jangan tanya aku sekarang. Tutup matamu sekarang. Aku akan membantumu menyembuhkan lukamu. Guoer. Kasihan Guoer. Kapan itu patah? Apakah masih sakit? Sudah tidak sakit lagi. Bibi. Aku hanya ingin melihatmu lagi. Selama aku bisa bersamamu selamanya. Apa artinya kehilangan satu lengan? Aku masih punya lengan kiri. Aku bisa memelukmu. Guoer. Aku minta satu hal. Satu hal. Bibi. Apakah kamu lupa? Aku berjanji padamu di makam. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Guoer. Lagi pula aku tidak punya banyak waktu untuk hidup. Kamu tetap bersamaku. Menyaksikan aku mati. Jangan pergi menemani Nona Kuo Fu Mu. Bibi, tentu saja aku harus menemani kamu. Aku tidak ada hubungannya dengan Nona Kuo itu. Tanganku dipotong olehnya. Dia yang memotongnya. Mengapa dia begitu kejam? Apakah karena kamu tidak menyukainya? Bibi, aku sudah bilang. Di dunia ini, aku hanya mencintaimu dalam hidupku. Aku tidak akan pernah mencintai orang lain lagi. Aku tidak akan pernah berpisah darimu lagi.
Apakah racun cintamu sudah mulai berefek? Meski belum sepenuhnya sembuh. Tapi tidak terlalu sakit ketika terjadi. Bibi, mari kita kembali ke makam kuno. Bisakah aku membantumu sembuh? Kamu tidak bisa pergi. Gadis naga, kamu mempunyai ricuan sekte Jinjibing. Bagaimana ini harus dihitung? Dia pantas mati. Apa, apa yang kamu katakan? Bibiku bilang dia pantas mati. Tidakkah kamu dengar? Kamu adalah pengkhianat yang kuo. Kakek sedang berbicara denganmu. Daripada berlutut dan bersujud, kamu pura-pura sombong dan mengabaikanku. Bagaimana seorang guru tidak memberimu pelajaran? Ayo semuanya. Taoist Priest Zhao. Pada saat itu di depan pahlawan Kuo di Dasheng Pass. Kami sudah lama memutuskan hubungan guru-murid. Baru saja kamu menyebutku pengkhianat. Terserah. Mengingat aku pernah memanggilmu guru beberapa kali sebelumnya, aku biarkan kamu pergi. Ahijing. Guru. Kakak tunggu sebentar. Aku akan menyelamatkan guru dan kemudian membantumu. Selamat jalan. Guru. Kamu pergi. Terima kasih banyak. Guru, mari kita pergi. Ayo pergi. Ya. Apa yang bisa aku lakukan? Ayo jalan. Abang yang punya. Ayo pergi. Naga perempuan yang kuo. Kamu dan aku punya hubungan yang sangat dekat dengan leluhur kita. Hari ini, sekte Kuansenku mengandalkan jumlah untuk mengalahkan yang sedikit. Menang itu nggak mulia. Lebih baik selesaikan perseteruan daripada bikin yang baru kalian berdua pergi sana. Apapun penyebab perseteruan di masa lalu. Hari ini kita hapus semuanya. Liba Kessel Datang. Berbaris-berbaris. Anak nakal berhenti. Lari. Yo Shishuzu.
Masih lari. Sebuah lebah kecil menyengatnya. Alas panas. Jalan. Oke. Sengat dia sampai mati. Anak laki-laki, kamu lari cepat sekali. Gimana lebah-lebahku bisa nyampe ke kamu? Mau kemana pengkhianat kecil? Alasenja. Lihat dia berani nggak tipu aku masuk lubang, dan biarin laba-laba beracun gigit aku. Tante, kita akan bersama hidup atau mati. Apa hubungan guru murid, apa reputasi, apa integritas? Kita nggak peduli. Ini yang beneran kamu maksud? Untuk buat aku senang? Sengaja ngomong yang manis-manis. Tentu saja beneran. Chongyang Palace itu tempat yang tenang. Jangan ngomong kata-kata nggak sopan di sini. Tante. Master Chongyang. Aku seharusnya menikah dengan leluhurku. Gak tahu kenapa ada etiket aneh ini. Masing-masing pergi dengan penyesalan. Tante. Hari ini, mari kita menikah di depan patung Chongyang Patriarch. Menikah dengan suami. Kasih nenek kita kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Guo'er. Kamu baik banget sama aku. Master jadi biksu dan mendirikan agama dengan kebijaksanaan dan konsentrasi yang besar. Orang tuanya itu pekerja keras dan kesepian. Gimana anak kecil kayak kamu bisa ngerti? Kamu terus bicara omong kosong di sini. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Yang Kuo, kamu sangat berani. Aku yang Kuo sudah lama berani dan sembrono. Aku sudah bilang untuk menikah di depan patung Chongyang Patriarch. Kamu harus melakukannya. Master San tersinggung. Silakan temani kami untuk perjalanan. Sengat dia. Terlalu sedikit lebah tidak seru. Sangat menyenangkan berada di sini lagi. Gigit dia. Jangan gigit aku. Bukan aku tapi dia. Bukan aku, kenapa kamu tidak mendengarkan? Oh, tidak ada sesuatu yang buruk terjadi, sepertinya aku harus lari dulu. Tersinggung. Bibi lihat. Gambar ini juga terlihat seperti dilukis oleh nenek. Kita bisa menikah di sini. Tidak bisa lebih baik lagi. Senior, apakah kita hanya akan membiarkan mereka berdua berbuat semaunya di sini? Mencemari kuil suci sekte Quanzhen kita? Bagaimanapun juga, mereka tidak boleh menikah di sini. Sekte Quanzhen saya memiliki reputasi yang sudah lama, tidak bisa dihancurkan begitu saja. Ya, kakak kamu benar ya. Nenek dan Chongyang Ancestor. Mereka adalah pasangan yang ditakdirkan. Tapi karena duniawi dan berbagai kesalahpahaman, akhirnya mereka tidak bisa menjadi pasangan. Sangat disayangkan. Bibi. Mari kita menikah di sini hari ini. Untuk memenuhi keinginan mereka yang belum terpenuhi. Aku sudah mendengarnya. Murid Yang Kuo dan murid Long. Sekarang mereka menikah di depan patung pendiri. Ratusan pengikut Quanzhen. Semua adalah saksi. Bibi. Kamu juga berlutut.
Bibi. Apakah kamu tidak senang? Bukankah di sini bagus? Tidak. Aku tidak bersalah. Orang lain yang sekarat. Mengapa kamu memperlakukan aku dengan baik? Apa kamu tidak mengerti hatiku? Aku benar-benar berharap kita bisa hidup 100 tahun lagi. Biarkan aku memperlakukanmu dengan baik. Membalas kebaikanmu. Jika kita hanya diperbolehkan hidup 1 hari lagi, mari menjadi suami istri untuk 1 hari. Jika kita hanya diperbolehkan hidup 1 jam lagi, mari menjadi pasangan untuk 1 jam. Murid yang Kuo dan murid Long. Cinta sejati abadi. Berharap menjadi suami istri selamanya. Semoga leluhur memberkati. Mari kita menjadi suami istri selamanya. Bibi. Kita masih ada 2 penghormatan lagi. Ya ampun, ada terlalu banyak lebah. Tidak menyenangkan. Tidak bisa bermain lagi. UPS Jenggon Sengraku. Pergi. Gadis kamu di sini. Itu hebat. Terlalu banyak lebah. Aku tidak bisa memainkannya, aku akan memberikannya padamu. Kamu keluar dulu, keluar. Kamu keluar sebentar. Kamu tinggal di luar sebentar. Aku akan bersembunyi di dalam dulu. Masak yang lihat. Bagus. Jalan. Paman You baik-baik saja, keluar cepat. Aku tidak keluar, lebah menyengatku. Aku baik-baik saja tinggal di sana. Berhenti. Apa yang terjadi? Dengan hormat disampaikan, kejahatan Shao Xijing karena murtad dan pengkhianatan tidak dapat ditebus. Kamu. Guru. Dia muntah darah. Dia dan Shen Xibing. Kamu pengkhianat kecil berani berkelit dan memakanku. Kamu pengkhianat Castle. Aku ingin melihat kemana kamu lari. Paman You. Bagaimana Shao Xijing menyinggungmu? Aku menghukumnya dengan keras. Bajingan kecil ini mencuri bendera raja saat aku ada di sana. Mengelabuiku masuk ke gua. Mari aku ceritakan tentang gua itu. Semua laba-laba merah dan hijau. Yang besar sekali. Sangat beracun. Terima kasih pada gadis kecil itu. Bagaimana dengan gadis kecil itu? Bagaimana dengan lebah? Paman Guru, tenanglah. Tunggu keponakan untuk menginterogasinya sendiri. Bagus, ayo.
Hijing, bagaimana kau menyinggung pamamu? Mengaku dengan jujur. Dengen hormat diserakan. Sao Hijing berkolusi dengan Mongol. Kejahatan yang keji. Guru. Aku difitnah. Muridku, aku pasti tidak murtad, aku hanya terpaksa oleh keadaan. Pada saat itu kau dan beberapa paman sedang bertapa. Bertapa. Aku ingin melindungi agamaku. Aku menipu Mongol karena terdesak. Kejar cepat. Lihat ke sana untuk mengejarnya. Cepat kejar.